Ya, berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat dan bahagia. Pada pagi hari ini saya bersama teman-teman peserta PKW dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi sejumlah 20 orang akan membahas tentang kewirausahaan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti tayangan yang sebagai berikut ini. Ya, saya izin share screen di sini. Itu tentang PowerPoint saya dan juga nanti ada satu hal yang terkait dengan eh, ChatGPT ya. Bentar. Ini saya share dulu PowerPoint saya, lalu juga Excel. Jadi ada 3 screen yang nanti bisa Anda lihat di layar, yaitu tentang PowerPoint, ya. Kemudian Excel, ya, dan juga eh, satu lagi nanti ada ChatGPT. Ada beberapa di antara Anda yang tidak mengenal ChatGPT. Nah, terkait dengan PowerPoint kewirausahaan, ya, bisa kelihatan ya, ini nggak usah saya besarkan supaya nanti aman. Jadi, tadi sudah saya sampaikan bahwa kita harus cakap. Cakap ini artinya Anda punya kompetensi, Anda ahli, Anda terampil, gitu. Berwirausaha. Nah, jaringan komputer. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa sangat luas ya tentang jaringan komputer ini, di mana sekali lagi saya sudah menandaskan nanti hari Sabtu Anda sampaikan ke Pak Heri untuk diajari cara itu. Bagaimana membagi sinyal WiFi itu secara random sampai maksimal berapa orang itu ada ilmunya. Nah, terkait dengan sistem administrasi, tadi saya sudah menyampaikan bagaimana untuk eh, membuat suatu memanfaatkan fasilitas ataupun software yang ada di komputer. Biasanya Microsoft Office itu pasti, yaitu terdiri dari Word, Excel, dan PowerPoint. Ya. Tadi saya katakan bahwa kalau kita mempunyai suatu harga pokok, anggap aja eh, 25.000, ya tinggal ketik aja sama dengan 25.000, ya, dijualnya 27.000. Ya. Jadi cuma gitu rumusnya. Jadi rumusnya cuma sama dengan 25.000 garis miring itu bagi maksudnya. 27.000 kemudian bintang itu kali 100% gitu. Begitu ditekan enter berarti Anda punya keuntungan dalam persen itu 0,1 ya. Misalnya. Nggak sampai Mas Hervin ya. Tadi ngitungnya gimana? Tolong saya dibantu. Oh, rumus persen. Tadi kan saya punya rumus sama dengan 25.000 per 27 kali 100. Gitu ya? Gimana ini salahnya di mana? Saya masuk sheet baru ya, sebentar. Jadi kalau ada error itu Anda masuk sheet yang baru aja enggak apa-apa. 25 per 27. Enggak usah, langsung enter aja. Langsung enter. 0,9 kalau dikasih persen gini. Salah ya? Enggak usah pakai persen. Jadi 0,9 itu berarti berapa persen? Berarti 1%. Ah, ya nggak sampai 1%. Nah, ini kalau Anda balik, ini sebetulnya saya mau simulasi bahwa setiap sel di Microsoft Excel itu adalah kalkulator. Sehingga nanti kalau Anda sudah mulai bekerja, sudah di depannya ada netbook, ya, besok ada Word, Excel, PowerPoint, ya. Terus tiba-tiba, Mbak, nyilih kalkulatornya aneh itu loh. Kenapa? Karena setiap sel di Microsoft Excel itu adalah kalkulator. Sehingga cukup sama dengan misalnya mau 0,9 ya 0,9. Jadi keyboard kita kalau di numprik keyboard sebelah kanan kan ada titik itu berarti koma. Berarti 0,9 kali ya
25.000 itu. Berarti keuntungan Anda loh kok sampai 22. Kelirunya di mana, Mas? Salah ini. Keuntungannya berapa persen? Nah, gini aja. Hati-hati ya. Ini jangan dipikir loh ya. Ini kan kita bermain. Sekarang caranya gini, caranya ngitung tuh gini. Anggap aja 1%, anggap aja 1%, itu kan. 1%, di satu sel diketik 1%. Ya, berarti kalau kita punya mau keuntungan 1%, berarti ini gini aja dah. Misalnya gini ya, saya kasih mau untung. Kita mau untung berapa? Ya, di sini ada, ya kita mau untung berapa? Ada kolomnya gini, gini aja ya. Aman aja nanti toh Anda akan dapat bahan ini. Terus eh, di sini HPP itu harga pokok. HPP-nya berapa? HPP-nya kasih 25.000. Nah, ini harga jual gitu kan. Bentar ini biar rapi saya kasih gini. Ini semua Anda dapatkan nanti di dalam pelajaran saya di bidang administrasi perkantoran kali namanya. Berarti 1% kali ini. Ini harga yang keuntungannya. Ya. Maka harga jualnya bukan di situ. Di sini eh, untung gitu ya. Untung gitu aja. Jadi ini harusnya dia di. Jadi untuk mencari keuntungan adalah rumusnya yang dikehendaki berapa dikalikan HPP-nya. Sehingga harga jualnya adalah harga pokok ditambah ini. Sehingga kalau sebetulnya kalau 25.000 dijual 27.000, untungnya banyak. Nah, caranya menghitung bagaimana? Berarti kan ini dikurangi ini. Jadi harga harga jual dikurangi harga pokok dikalikan 100% gitu ya. Betul, Mas. Ini harus dikasih kurung buka ya. Ini dikurangi keuntungannya berapa persen, Mas? Berarti kan ini per ini gitu ya. Gitu. Jadi harus diketahui harga jualnya ya, harga jual dibagi harga pokok. 1% betul. Yang tadi sudah betul 1%. Tadi kan 0,9 itu dibolehkan 1% karena kalau ini kasih koma dia munculnya ini 0,999. Sehingga sehingga kalau rumus ini di copy misalnya eh, ini 25.000 misalnya ya. Ini 27.000 berarti ini tinggal di copy ke bawah. Berapa nih, Bos? Ini dibagi. Jadi rumusnya adalah G HPP per Harju ya. HPP per Harju. HPP per Harju. 0,93 itu. Nah, kalau ini dijual 30.000, kali dijual 30.000,
Keuntungannya 0,8. Ini besok akan kita pelajari secara spesifik itu. Nah, sekarang gini, saya tadi kan menyampaikan siapa yang sudah kenal ChatGPT. Kalau Anda bingung seperti ini, aman. Karena tadi di depan saya mengatakan kita itu punya punya teman, punya asisten yang tidak bisa marah, tidak kenal lelah, yaitu yang namanya ChatGPT. Kenapa tidak mau besarin? Nah ini. Bentar, ini. Ya, ini kan tempat saya di sini ya. Mohon maaf. Saya akan men-share yang namanya ChatGPT. ChatGPT itu suatu web ya. Suatu web yang membantu kita untuk eh, ini nih. Saya akan kenalkan yang namanya ChatGPT yang belum kenal. ChatGPT itu seperti kalau kita chatting dengan teman-teman kita. Misalnya Anda pakai WA atau pakai aplikasi lain gitu ya. Ini saya katakan tadi, kalau Anda mempunyai suatu, kalau Anda memiliki suatu email, itu bisa langsung online bagi email di sini. Seperti ini. Jadi munculnya seperti ini ya. Misalnya nih, saya sapa dia, "Selamat pagi." Gitu ya. Dia jawab. Dia jawab, "Selamat pagi. Bagaimana saya bisa membantu Anda hari ini?" Gitu ya. Tapi ini belum saya share screen di Kayak Google, Google Assistant. sebentar. Saya new share screen supaya nanti teman-teman yang ada di Zoom bisa lihat ya. Ya, ini saya share screen. Oke. Ini sayangnya nggak ada yang online lewat Zoom, jadi nggak kelihatan, tapi aman aja sih. Nah, di sini misalnya gini, misalnya ya, saya tadi kan kita terjebak di hitung, tolong buatkan rumus ya, mencari persentase keuntungan. Ini contoh. Jadi tolong buatkan saya rumus mencari persentase keuntungan dari kolom A, misalnya ya. Kolom A harga pokok, ya. Kolom B harga jual, ya. Kolom C, kolom C persen keuntungan misalnya, persentase keuntungan di MS Excel. Jadi kata-katanya boleh dibolak-balik di MS Excel gitu. Nah, di enter dia langsung kasih kasih contoh ini. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya. Nah, rumus ini pun Anda tidak perlu ngetik lagi, cukup di sini kita copy. Ya. Jadi ini kan B1 adalah sel yang berisi harga jual, A1 sel yang berisi harga pokok, ya kan? Harga pokok. Nah, ini kita copy. Di C1 nanti akan kita kopikan ini. Kita copy, berarti kalau saya masuk di A1, katakanlah tadi itu harga pokoknya kan 25.000 misalnya ya. Supaya ini nanti bisa kelihatan rapi, ini saya buat
koma style di sini. Dikasih koma style. Di sini misalnya 25.000. Di sini 27.000. Nah, rumusnya tadi kita paste di sini. Ternyata memang tadi saya yang jawab 8% tadi siapa ya? Mana tuh jadi? Iya, harusnya memang 8%. Tadi kalau dibilang 1% di macam apa? Tapi betul 8%. Tuh. Sehingga kesimpulannya, ini saya hapus ini menjebak ya. Mohon maaf tadi saya salah ada itu. Jadi kalau kita salah, kalau saya salah tadi itu, saya salah kan? Itu Anda batin kok, Pak Santong hitungnya keliru gitu. Kalau Anda keliru, jangan dibatin. Saya pernah belajar ke ilmu kebatinan tapi belum lulus jadi nggak bisa tahu, ya kan? Jadi rumusnya ini, maka maka gitu loh. Hukumnya wajib untuk memanfaatkan ChatGPT. Karena Anda kalau belajar belajar sebagai entrepreneur maupun sebagai apapun, kalau tidak ada fasilitas yang mendampingi ya nggak bisa. Jadi rumusnya adalah ini. Ini kan saya copy ya. Saya copy. Saya copy lagi di sini. Biar kelihatan, walaupun bisa kalau kita belajar metode yang saya sampaikan, tidak perlu seperti ini. Nih. Jadi rumusnya, ini kalau diterjemahkan secara teknis, untuk mencari harga apa persentase itu adalah eh, sebetulnya tadi sudah ada kurung buka saya, kurang dibaginya. Tadi kan langsung dikalikan 100. Harusnya harga jual dikurangi harga pokok dibagi harga jual kali 100. Jadi rumus mencari keuntungan kalau mau ditulis itu ya keuntungannya berapa nanti boleh dibalik. Kalau mau mencari keuntungan sudah diketahui lebih mudah ya. Jadi mencari persentase keuntungan. Jadi ini judulnya kalau mau ditulis ya berarti mencari mencari persentase keuntungan, keuntungan, gitu kan? Nah, maka formulanya adalah eh, di sini ada kurung buka, harus ada kurung buka, buka harga jual, ya kan? Kurungnya dua ya. Ini kasih kurungnya dua nih. Harga, kenapa dua nanti akan saya jelaskan. Jadi harga jual dikurangi harga pokok dibagi dibagi harga jual, ya kan? Harga pokok dikalikan 100. Jadinya persen itu. Ini rumusnya seperti itu. Nah, penjelasan kurung buka, kurung tutupnya ini. Saya kasih warna-warni yang ini. Yang saya kasih warna merah itu adalah keuntungan, ya kan? Keuntungan. Jadi rumus ini sebetulnya bisa bisa di itu bisa dipersingkat. Keuntungannya berapa per harga pokok gitu loh. Sehingga kalau secara manual, kalau 27.000 berarti kan sama saja 2.000 dibagi 25.000 betul? Gini kan? Dikalikan 100. Ini nggak perlu pakai kurung buka kurung tutup. Kenapa? Karena level bagi dan kali itu sejajar. Jadi ketemunya juga 8 ini. Gitu. Itu kalau mencari harga pokok. Mencari keuntungan, persen keuntungan. Ini. Tetapi tentu akan dibalik ini. Misalnya 8% itu termasuk tinggi sebetulnya untuk barang-barang yang murah. Tapi coba lihat nih. Ya, ini saya copy aja ya.
Jadi sekaligus untuk pengetahuan bahwa suatu angka-angka kalau kita copy, ya, kita copy ke sini, dia ngikuti menyesuaikan. Misalnya nih, misalnya Anda jual beli HP, harganya 2,5 juta, ya kan? Anda jual 27 juta, kan ngeri itu. Belinya berapa? 2,5 juta. 2,5 juta, dijualnya 2,7 juta. Nggak laku jualan Anda pasti. Iya kan? Itu loh. Jadi jual HP itu, counter-counter itu nggak sampai nggak sampai keuntungannya nggak sampai 100.000. Kalau ini dijualnya 2,6 juta aja, itu udah 4%. Ya kan? Jadi untuk barang-barang yang levelnya jutaan itu paling 2% itu udah bagus. Sehingga kalau eh, belinya 2,5 juta, dijualnya berapa? Kalau supaya 2%. Berapa? Nah, kalau Anda mikir gitu, nanti tanya ChatGPT habis ini. Ya. Misalnya, Anda menghendaki 2% kan? Berarti sama dengan 2% kali ini. 2,550. 2,550. Itu 2%. Nah, sekarang ChatGPT. ChatGPT-nya kita bisa tanya gini. eh, Misalnya gini, saya beli HP harga 2,5 juta. Ya, saya ingin ya, saya ingin keuntungan 2% ya, koma boleh, titik koma boleh. Saya harus jual berapa? Harga jual berapa? Gitu aja enggak apa-apa. Jadi bahasanya boleh pating pecotot, artinya tidak baku, enggak apa-apa. Ini dia ngasih rumus tuh. Tuh, harga jual sekian. Keren ini. Pintar. Apa? Pintar. Ini yang namanya kecerdasan buatan. Ya, artificial intelligence itu membantu kita. Ini karena kita sebagai seorang pengusaha harus wajib. Kalkulator tidak kanggu, tidak terpakai. Dan untuk ini, untuk bisa seperti ini, Anda tidak harus menggunakan laptop atau netbook yang canggih. Ya, netbook yang besok Anda terima itu pun bisa. Jadi laptop yang Anda besok, netbook yang Anda besok terima itu bisa Word, Excel, PowerPoint, internet. ChatGPT termasuk internet gitu. Nah, ini tadi eh, kita telah membahas tentang kecakapan wirausaha, itu termasuk kecakapan kita menghitung kayak gitu. Kadang-kadang otak kita dalam tanda petik karena kesibukan, karena beban usaha, beban pekerjaan, beban yang lain itu blunder, minta tolong ChatGPT. Nah, ini tadi kita sudah mempelajari. Tadi kan kita sudah mengidentifikasi peluang tadi. Ya. Nah, maka nanti untuk hari jadwal saya tadi itu, jadwal saya tadi mana? Yang mana tadi? Nah, ini untuk tanggal 8, ketemu lagi saya tanggal 8 ya. Nah, ini tanggal 8, tolong nanti, kan ini ada berapa? Ini pas 4 KUB itu ya. 4 KUB kumpul semua di sini. Itu nanti tolong saya Anda presentasi ya. Presentasi ketua kelompoknya atau diwakili terserah. Karena nanti
pada tanggal berapa itu? Habis bateraiku. Gini, tanggal 7 ya. Tanggal 7 itu Anda dapat materi dari Kak Ratna tentang public speaking. Public speaking itu kalau Anda kursus, itu sekali pertemuannya 300.000 atau 200.000 untuk untuk 2 jam. Satu kali. Apanya? 300 itu satu kali pertemuan. Sebentar. 150. 150 per datang. Bisa Anda dapat, terus dipraktekkan di hari. Jadi Anda dapat hari Selasa tanggal 7, Anda praktek dengan saya tanggal 8. Ya, gitu. Itu kemudian apa lagi ya? Jadi kita sudah mengidentifikasi peluang. Yang penting kita sudah mengidentifikasi peluang kita. Harus. Jadi Anda mulai, jadi yang dipresentasikan besok hari dengan saya itu, yaitu hari tanggal 8, ya. Tanggal 8 ini Anda presentasi identifikasi apa yang sudah Anda lakukan. Walaupun di awal pertemuan tadi sudah saya sampaikan tadi rumah makan atau warung makan atau kafe atau apapun judulnya, oh ini peluang. Tapi peluang kan tidak hanya itu. Tadi saya juga memberi eh, inspirasi. Sekarang kan banyak baik di kabupaten maupun kota, di RT-RT itu pada pasang CCTV. Nah, Anda komunikasi dengan Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak, saya ini baru pelatihan, ini saya borong gitu, tidak apa-apa. Walaupun Anda belum bisa, nggak masalah. Jadi untuk menjadi seorang pengusaha, wirausahawan itu tidak harus ahli gitu loh. Contohnya seperti ini. Anda pelatihan di sini kan 11 kali, 50 kali pertemuan dibantu 11 instruktur. Yang memberi pelatihan kan tidak hanya saya. Ada 11 instruktur. Nah, itu adalah contoh bahwa saya sebagai wirausahawan di bidang pendidikan. Ya kan? Mas Rizky ngasih itu, Mbak Heri, besok ada Mas Kris, Pak Tiko, ya kan? Bunda Sas, Kak. Kalau Bunda Sas dan Kak Rata itu sama ilmunya, tetapi kalau yang satu, kenapa Bunda? Karena beliau usianya sebaya saya, adik saya. Kalau yang Kak Ratna itu seusia anak saya gitu loh. Kalau sedang Kak itu karena usianya seusia anak saya, Mas Kris itu tentang bagaimana, wah, iki ono proyek, ya kan? Ada proyek kok istilahnya aku nanti duit gitu loh. Ngego ke uang. Mas, apa? Ya enggak, Mas, aku butuh duit 10 juta gitu kan. Aku kan untuk piro gitu bahasa Jawanya. Kalau saya dapat uang 10 juta, saya akan bisa memperoleh margin bersih, keuntungan bersih 3 juta misalnya. Mbak Sili gitu. Ya wes, wani piro gitu, tawar menawar. Tapi dia tidak sebagai pelaku seperti itu ya, tapi memberi inspirasi. Bunganya berapa, caranya ngitung seperti apa dan seterusnya. Nah, ini saya akhiri untuk pertemuan sesi di Zoom saya ya, tetapi kita tetap terus ya sampai jam 12 kan. Ya, oke, demikian yang bisa saya sampaikan pada awal pertemuan ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di dalam pertemuan berikutnya. Ikuti terus video-video dari saya supaya Anda semakin kompeten. Karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.